Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-19. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Definisi tersebut adalah pengertian Pancasila yang dikemukakan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Notonegoro, E. Ahmad Subarjo. Oke, di antara kelima pilihan ini, yang mendefinisikan pengertian Pancasila seperti yang kita sebutkan adalah ini pengertian menurut Notonegoro. Notonegoro mendefinisikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D, Notonegoro. Lanjut soal yang kedua. Andi baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri dan mendapatkan gelar LC. Banyak masyarakat yang meminta Andi untuk mengisi hukultum setiap selesai sholat maghrib. Namun, dakwah yang diserukan Andi cukup radikal sehingga banyak warga masyarakat yang terpengaruh dan mulai menjauhi tetangga yang berbeda agama. Sikap Andi merupakan pelanggaran nilai Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, pembahasan untuk soal nomor 2, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat nilai-nilai toleransi dalam beragama, sehingga terjadinya hubungan yang harmonis. Setiap bangsa Indonesia berhak percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, seharusnya Andi memberikan wawasan untuk membina kerukunan di antara umat beragama dengan mengembangkan sikap saling menghormati. Jadi, untuk soal nomor 2, karena di sini ada hubungannya dengan perbedaan agama atau sikap radikal atau seruan yang cukup radikal yang berkaitan dengan perbedaan agama, jelas ini merupakan pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A, sila pertama. Lanjut soal nomor 3. Organisasi internasional yang didirikan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia adalah A. ASEAN, B. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, C. NATO, D. UNESCO, E. WTO. Nah, untuk lebih pahamnya, kita harus tahu masing-masing pilihan itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang apa. Yang pertama adalah ASEAN. ASEAN itu kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Yang kedua adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Yang ketiga, NATO atau North Atlantic Treaty Organization, merupakan organisasi untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan tanda tangan Persetujuan Atlantik Utara di Washington DC. Organisasi yang beranggotakan 30 negara dari Amerika Utara dan Eropa ini adalah para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Yang keempat, UNESCO atau The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization merupakan organisasi internasional
yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Organisasi ini didirikan pada 16 November 1945 dengan tujuan untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Yang terakhir adalah WTO atau World Trade Organization, merupakan organisasi yang mengawasi, mengoperasikan, serta membantu jalannya perdagangan internasional. Merupakan hasil dari ikatan perjanjian dan negosiasi hampir seluruh negara di dunia. Himpunan ini membantu menyelaraskan kebutuhan global. Jadi berdasarkan soal nomor 3, organisasi yang didirikan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, jawabannya adalah pilihan B, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lanjut soal nomor 4. Siapakah tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia? A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Suratin Sosrosogondo, E. Supomo. Ya, jadi tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia adalah Muhammad Hatta. Jadi pilihan soal nomor 4 ini jawabannya adalah pilihan A, Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lanjut soal nomor 5. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut A. Sentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Pelimpahan wewenang, D. Tugas pembantuan, E. Desentralisasi. Di sini udah ada disediakan pembahasannya. Jadi, sentralisasi merupakan memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Di Indonesia, sentralisasi banyak digunakan dalam pemerintahan lama sebelum adanya otonomi daerah. Jadi sentralisasi ini kita memusatkan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, dekonsentrasi merupakan sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kalau desentralisasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi desentralisasi ini sesuai dengan soal. Soal nomor 5, tadi pertanyaannya, penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan pilihan E, yaitu desentralisasi. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah desentralisasi. Lanjut soal nomor 6. Pemilu pertama di Indonesia pada 1955 memunculkan 4 partai besar kecuali A. Masyumi, B. PNI, C. NU, D. PKI, E. PSI. Ya, di sini juga udah ada pembahasan. Jadi pemilu pertama 1955 menghasilkan 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi yang bukan merupakan 4 partai besar dalam pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 adalah pilihan yang E, yaitu PSI. Lanjut soal nomor 7. Ideologi mengandung nilai dasar yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah disebut dimensi A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Kerohanian, E. Dinamis. Ya, karena soal nomor 7 ini disampaikan bahwa nilai dasar yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Jadi jelas bahwa ini merupakan dimensi realita.
real, karena di sini disampaikan real, berakal, dan hidup dalam masyarakat, dan juga berkaitan dengan pengalaman sejarah. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah dimensi realita, yaitu pilihan A. Lanjut soal nomor 8. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, B. Pidato Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, C. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena soal nomor 8 ada pernyataan cita-cita hukum dasar negara dan juga suasana kebatinan itu merupakan atau terangkum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terangkum suasana kebatinan dan juga cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 9. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali A. Liberty, B. Cognitive, C. Personality, D. Equality, E. Unity. Di sini juga udah ada pembahasannya. Nasionalisme adalah rasa cinta individu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan bangsanya. Selain itu, seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme kuat akan meletakkan kesetiaan tertingginya pada negara. Jadi, pilar nasionalisme diantaranya adalah yang pertama, adanya kesatuan atau unity. Unity berasal dari bahasa Inggris yang artinya kesatuan. Maka pada prinsip nasionalisme, unity adalah kesatuan yang ditetapkan dalam wilayah teritorial, ideologi, sistem politik pemerintahan, sistem perekonomian, dan pertahanan. Yang kedua adalah kebebasan atau freedom. Bebas dalam beragama, maksudnya adalah bebas dalam beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. Yang ketiga, kesamaan atau equality. Merupakan prinsip kesamaan mengacu pada kedudukan hukum, hak, serta kewajiban warga negara. Yang keempat, kepribadian atau personality, dan identitas atau identity. Warga negara memiliki harga diri, rasa kebangsaan, dan rasa sayang terhadap kepribadian serta identitas bangsa. Yang kelima adalah prestasi atau achievement. Dalam kaitannya, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, dan kemanusiaan bangsanya. Jadi, soal nomor 9 yang bukan merupakan pilar nasionalisme adalah pilihan B, yaitu kognitif. Karena liberty, personality, equality, unity adalah terdapat pada penjelasan kita. Liberty ini sama dengan kebebasan atau freedom. Jadi yang bukan atau yang tidak ada dalam pilar nasionalisme adalah pilihan B, yaitu kognitif. Lanjut soal nomor 10. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya A. 50% dari jumlah anggota yang hadir, B. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, C. 50% ditambah 1 dari jumlah anggota yang hadir, D. 25% dari jumlah kehadiran, E. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, untuk soal nomor 10, ini berkaitan dengan pasal 7B ayat 7. Yang bunyinya, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi soal nomor 10, karena yang ditanyakan keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan B, yaitu 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.